Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah yang terjadi pada malam pertama di alam kubur. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada seluruh sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan usahanya, dimudahkan rezekinya, dan diperpanjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan apa yang terjadi pada malam pertama di alam kubur. Islam meyakini keberadaan alam kubur dan hal-hal yang terjadi di dalamnya. Dikatakan pada peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada malam pertama manusia di alam kubur. Islam alam kubur dikenal dengan alam barzah. Imam Al-Ghazali dan Manasil Al-Arwah karya Muhammad ibnu Sulaiman Al-Kafiyaji Al-Hanfi dikatakan, dilihat dari sisi syariat, barzah adalah kehidupan yang berlangsung setelah kematian dan kebangkitan. Mujahid pernah ditanya tentang makna barzah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Al-Mu'minun ayat 100. Ia mengatakan barzah adalah kehidupan antara kematian dan kebangkitan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, alam barzah juga dikatakan menyerupai alam dunia, tapi di sisi lain mirip alam akhirat. Ada juga pendapat yang menyebut alam barzah ini berada di antara kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 20, yang diartikan di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam buku Negeri Akhirat karya Ahmad Taufik, setidaknya ada 3 peristiwa yang terjadi di alam kubur. Antara lain pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, yang kedua asap kubur, dan yang ketiga nikmat kubur. Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, pertanyaan Mungkar Nakir yang pertama adalah cobaan manusia yang diberikan setelah kematian. Malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digambarkan punya wajah yang menyeramkan
akan menanyakan tentang tauhid dan risalah. Mereka berkata, "Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu?" Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah pendapat menyebut peristiwa tersebut terjadi pada malam pertama di alam kubur. Manusia yang berada di alam kubur juga akan mendapatkan asap kubur atau nikmat kubur. Asap kubur adalah siksaan yang diberikan di dalam kubur terhadap orang-orang yang tidak pernah beriman atau banyak melakukan dosa semasa hidupnya. Sedangkan nikmat kubur adalah kenikmatan dan kesenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali karya M. Abdul Mujib, asap kubur yang menimpa manusia pada malam pertama di alam kubur itu disebut sangat dahsyat. Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Rihlal ila Ad-Dar Al-Khirar memaparkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tidak karena kalian dimakamkan, tentu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperdengarkan siksaan kubur." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Daud, Sahih Al-Jami. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu tentang asap kubur. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan ada dua orang nenek dari kaum Yahudi dan Madinah masuk menemuinya lalu berkata, "Sesungguhnya ahli kubur itu diasap dalam kubur mereka." Lalu Aisyah berkata, "Aku mendustakan kedua nenek itu dan aku tidak mau mempercayai mereka." Maka kedua nenek itu keluar dan masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada dua orang nenek dari kaum Yahudi di Madinah ini yang mengatakan bahwa ahli kubur itu diasap dalam kubur mereka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kedua nenek itu benar. Sesungguhnya ahli kubur itu diasap dengan asap yang bisa didengar oleh binatang." Lalu Aisyah berkata, "Sejak itu tidak pernah saya melihat beliau melakukan sholat kecuali diikuti dengan memohon perlindungan dari asap kubur." Wallahu alam. Demikianlah kisah tentang apa yang akan terjadi pada malam pertama di alam kubur. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi sebuah pelajaran bahwa perbanyaklah sholat, karena kunci keselamatan ada pada sholat. Demikianlah
kisah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap dalam video ini. Karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan atau keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya.